IHSG sesi 1 tadi naik lumayan, terus sesi 2 itu memerah. Kenapa? Karena indecision akan US presidensial. Sebenarnya kenapa sih kok tahu-tahu kok jadi pada merah semua tuh? Sebenarnya kenapa market nggak suka dengan kondisi yang indecision seperti ini? Emangnya kalau Biden yang menang gimana, kalau Trump yang menang gimana? Kemarin kan kita udah bahas ya, kalau Biden yang menang gimana, kalau Trump yang menang gimana. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru aja bergabung, seandainya kemarin belum nyimak, aku akan ulang dikit nih ya. Jadi yang pertama tuh, kalau misalkan Biden menang, pastinya kebijakannya juga berbeda gitu. Cuma kalau di Asia ini pada lebih suka Biden. Kenapa? Karena Biden ini dia nggak akan se-vokal Donald Trump, sehingga memang volatility di market juga nggak terlalu signifikan. Nah, itu plusnya. Plus yang kedua adalah kalau stimulusnya yang diberikan oleh Biden lebih gede, itu akan lebih membuat banyak keuntungan buat negara kita. Salah satunya dolar Amerika udah pasti akan melemah, rupiah menguat, kemudian emas naik, saham juga akan naik lebih kenceng. Nah, kalau Donald Trump itu stimulusnya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau Donald Trump juga bisa menguat, tapi ya ini nggak sekenceng Biden untuk efek dari stimulus itu. Nah, kalau Biden juga dia akan menaikkan pajak di Amerika, baik pajak perorangan maupun pajak secara korporasi, sehingga banyak investor asing yang mereka akan memilih untuk masuk ke negara berkembang gitu. Nah, balik lagi ya, jadi kalau pajaknya dinaikin tinggi itu keuntungan buat negara berkembang, karena investasi akan beralih atau mengalir ke negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Jadi di sini memang Asia banyak diuntungkan jika Biden yang menang, tapi ada minusnya juga. Nah, minusnya adalah apa? Kalau Biden ini masih kayak kebijakannya pasti berubah semua. Kalau Biden yang menang pasti kebijakannya berubah semua. Nggak lagi trade war antara US dengan China, tapi kemungkinan dengan Rusia. Nah, jadi kebijakannya masih belum banyak terbaca gitu. Satu yang menarik juga dari Biden adalah kalau dia menang, yang bagus ini mendorong sektor komoditas banget. Salah satunya adalah nikel ya. Jadi dia mendorong green energy, electric vehicle, sehingga permintaan untuk nikel itu juga bisa menguat. Nah, itu aku ulang untuk yang 2 hari yang lalu aku bahas tentang jika Biden menang gimana. Nah, kalau Donald Trump yang menang itu juga oke juga sebenarnya, karena dia juga pasti bakalan kasih stimulus, terus kemudian yang namanya trade war dengan China ya gitu. Kita semua juga udah tahu. Jadi udah kebaca lah istilah kata strateginya dia tuh gimana, kebijakannya gimana. Nggak terlalu banyak indecision yang baru buat market gitu. Sebenarnya market nggak terlalu gimana ya, antara Biden menang dan Trump menang itu dua-dua oke gitu. Yang pasti adalah market itu tidak suka dengan adanya indecision. Market nggak suka dengan adanya indecision. Market itu suka dengan satu kepastian. Maksudnya gimana? Kondisi indecision seperti sekarang ini ya, seperti kondisi yang belum pasti kayak gini. Ini kan arahnya berarti masih tanda tanya antara nanti kebijakannya jadi ke arah Biden atau ke arah Trump gitu. Jadi semakin dekat dengan pemilu, malah kemarin tuh US market naik dan juga Indonesian market juga naik. Tapi akhirnya hari ini tadi turun. Hari ini turun, siang-siang itu mulai turun. Kenapa? Karena secara Electoral College ini dua-duanya hampir imbang, antara Biden dengan Trump ini hampir imbang duanya. Jadi secara Electoral College-nya ini hampir imbang. Dan yang paling dikhawatirkan oleh market adalah kalau sampai nanti ternyata imbang, atau nanti ada gugatan hasil pemilu, penghitungan ulang, itu adalah skenario terburuk yang market paling nggak suka, karena pasar atau market ini ingin satu kejelasan ya. Dan ancamannya terhadap bursa sepekan ini adalah munculnya gugatan pilpres, karena persaingannya sangat ketat sekali di sini, sehingga memunculkan peluang untuk menggugat
menggugat, menunda, atau memperpanjang penghitungan suara. Nah, itu yang akan membuat saham dalam jangka waktu pendek ini berpotensi untuk turun. Jadi aku cuma mau tekankan bahwa ketika market dalam jangka waktu pendek ini, dalam jangka waktu beberapa hari ini berpotensi bisa ketarik turun dikit. Tapi turunnya kayaknya aku tadi lihat juga nggak banyak volume. Saham-saham second liner juga banyak yang turun, tapi turunnya nggak banyak volume. Maka dari itu tadi IM Trade juga memutuskan untuk menjual beberapa saham, baik untuk profit taking maupun untuk pembatasan risiko gitu. Terus gimana dong kalau udah jangka menengahnya gimana? Pokoknya selama nanti sudah ada kepastian pemilu di Amerika ini pemenangnya siapa, itu market bisa naik, itu aja. Jadi jangan sampai ada gugatan, penundaan atau perpanjangan penghitungan suara, itu aja sih. Jadi penentuannya sebenarnya malam ini dan besok itu kita lihat gimana gitu. Nah, kalau buat teman-teman yang investasi jangka panjang, ini teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah worry, view-nya masih tetap sama bahwa tahun 2021 nanti secara manufaktur Indonesia ini untuk APBN untuk manufaktur itu akan sangat bagus sekali. Untuk rencana anggaran untuk manufaktur ini sangat naik sekali. Jadi untuk sektor konstruksi, semen ya itu juga sangat terdorong sekali ya. Jadi sangat terimbas positif. Nah, selain itu teman-teman nggak usah khawatir dengan yang namanya resesi. Di Indonesia ini katanya bakalan resesi nih di di kuartal ketiga di bulan September kemarin itu pasti perekonomian Indonesia itu juga masih agak-agak minus gitu, tapi minusnya nggak akan sedalam di bulan Juni. Artinya sudah membaik teman-teman, jadi nggak usah takut dengan resesi. Kalau saya bilang ini tahun 2020 akhir ini sudah sangat membaik sekali, orang-orang sudah terbiasa dengan kondisi new normal, dan bahkan tadi saya sempat lihat satu berita bahwa hari ini tuh penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta itu naik lagi gitu. Jadi kayaknya orang-orang sudah mulai berani beraktivitas ya, dan mereka udah mulai terbiasa. Untuk tingkat kematian COVID-19 sendiri juga sudah mulai menurun, meskipun banyak orang yang kena COVID-19 tapi udah sebagian besar dari mereka tuh sembuh. Jadi istilah kata tuh ini udah bukan jadi satu hal yang baru lagi. Kita pakai data sekarang. Mungkin Anda berpikir, masa yang benar sih perekonomian di mana dong? Kita sekarang pakai data ya. Nah, data yang saya kumpulkan, satu yang paling signifikan adalah data PMI ya, data PMI. Oke, sebentar, aku akan cek dulu untuk. Nah, data PMI ini teman-teman ini mengalami perbaikan lagi nih. Jadi dari data yang aku kumpulin di China, Caixin ini dia umumkan bahwa PMI bulan Oktober itu udah 53,6, naik lagi. Tiap bulan tuh naik terus di China. Di Amerika kemarin juga pertumbuhan GDP-nya juga sangat luar biasa sekali, naik sangat drastis sekali di bulan kemarin gitu ya. Jadi kuartal ketiga gitu itu sangat bagus sekali. Terus kalau PMI China sendiri itu dia naik jadi 53,6, itu udah jauh di atas dari prediksi dari Reuters sebesar 53. Artinya apa teman-teman? Artinya gini, yang namanya indeks PMI, Purchasing Managers Index, itu menunjukkan tingkat aktivitas dari manufaktur atau pabrik-pabrik, di mana kalau di atas 50 itu artinya adalah ekspansif, tapi di bawah 50 itu artinya adalah kontraktif gitu ya teman-teman. Nah, udah di atas 50 ini berarti udah sangat ekspansif sekali. Dan kalau PMI di China naik tinggi, dampaknya apa ke Indonesia? Dampaknya adalah mereka butuh bahan bakar, apalagi masuk akhir tahun gini, masuk winter, maka yang diuntungkan adalah sektor coal, komoditas khususnya batu bara ya. Bukan nikel kan untuk cerita jangka panjang electric vehicle, tapi dalam short term ini masih sangat butuh sekali untuk batu bara ya. Jadi itu rangkumannya untuk akhir tahun ini batu bara masih akan bagus, tapi kayaknya masih wait and see juga dengan pemilu Amerika gitu. Nah, kemudian selain dari China, ini ada juga dari Eropa ya. Dari Eropa, market melaporkan PMI Eropa itu naik
Ya, PMI manufaktur zona euro itu naik 54,8 di bulan Oktober, sebelumnya 53,7. Jadi buat teman-teman yang takut di Eropa lockdown lagi, nggak usah takut, kita pakai data aja. Ternyata memang aktivitas manufakturnya tuh masih berjalan dengan baik gitu. Terus kemudian dan bahkan semakin maju. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, untuk PMI Eropa di 54,8 di bulan Oktober ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2018. Jadi tertinggi sejak Juli 2018. Keren banget kan? Jadi bukan cuma di 2020 aja. Nah, selain itu ya, kita lihat Jerman gimana. Jerman sebagai penggerak perekonomian di Eropa, ini PMI manufakturnya 58,2 dari sebelumnya 56,4. Jadi buat teman-teman yang semuanya yang takut dengan kondisi perekonomian saat ini, ditakuti dengan resesi segala macam, teman-teman jangan takut. Kalau kalian takut tanpa data, nanti bakalan kehilangan kesempatan. Dan aku juga saranin buat teman-teman yang traders, jangan cuma trading aja buat jangka pendek. Kita harus fokus ngelihat untuk peluang jangka panjangnya juga, karena tahun 2020 ini valuasi saham-saham sudah sangat terdiskon sekali dan sekarang udah mulai banyak yang naik. Nanti saya kasih tahu mana aja yang masih bisa dibeli. Aku lanjutkan lagi tentang PMI ya. Nah, kalau dari Indonesia sendiri gimana? PMI Indonesia itu masih berada di angka 47, sekian. Indonesia sebenarnya udah lewat di angka 50 pada bulan Agustus kemarin. Kalau Amerika gimana? Amerika udah di atas 50. Nah, Indonesia tuh sebenarnya Agustus kemarin udah di atas 50, tapi kemudian karena adanya PSBB diperketat lagi, itu kemarin September agak-agak turun, tapi Oktober ini udah membaik di atas bulan September, udah membaik ya, udah membaik banget gitu. Jadi sekarang tantangannya cuma satu aja, US presidential election ini, dan kita nunggu supaya keluar hasil yang fix gitu, nggak peduli mau Donald Trump atau Biden yang menang, pokoknya udah ada pemenangnya, jadi nggak lagi dalam kondisi indecision. Karena itu teman-teman, aku cuma mau kasih tahu bahwa nanti kalau marketnya koreksi, marketnya turun karena ada seandainya kemungkinan terburuknya ada gugatan, ada ketidakpastian tentang misalkan ada perpanjangan penghitungan suara, ada penundaan, itu teman-teman jangan khawatir juga. Kalau misalkan kayak gitu, terjadi kayak gitu, sahamnya turun, itu adalah manfaat peluang untuk teman-teman bisa berinvestasi gitu. Sekali lagi ya, aku bahas tentang investasi itu desain portfolio itu aku jelasin di dalam SODV, berkali-kali aku jelasin, aku ulang-ulang karena very important banget ya. Satu, harus ada saham perbankan ya, perbankan meskipun tahun ini super rough banget, tapi dengan membaiknya perekonomian dari data-data tadi, tahun depan juga pasti akan membaik. BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, ini teman-teman masih punya paling enggak 1 atau 2. Nah, sekarang yang masih paling terdiskon valuasinya adalah BNI. Ini saya ingetin berulang-ulang kali, dan PBV-nya masih sangat murah. Kemudian untuk consumer goods ada ICBP yang saya paling suka, teman-teman yang udah ngikutin lama pasti tahu. Kemudian ada Unilever, kemudian ada Indofood, apa lagi ya? Gudang Garam, HMSP, dan satu lagi Kalbe Farma. Nah, kalau untuk Kalbe Farma, Unilever ini geraknya memang lambat banget, slow banget, super slow banget. Tapi fungsinya di sini adalah untuk balancing portfolio Anda supaya nggak terlalu volatile untuk kinerja portfolio Anda, gitu. Nah, selain itu untuk blue chip juga ada Astra International yang juga menarik karena nanti penjualan otomotif bakalan naik tahun depan, dan juga sekarang aja udah mulai panas nih, perekonomiannya udah mulai memanas gitu. Dan juga selain itu di akhir tahun ini ada sentimen positif untuk anak usaha dari Astra International, yaitu AALI dari La Nina. Nah, dari La Nina ini teman-teman itu bisa nguntungin banget untuk CPO Indonesia ya. Jadi karena supply CPO dari negara yang terdampak La Nina itu jadi berkurang, CPO Indonesia itu jadi diincar gitu. Nah, di sini ASII bisa diuntungkan dengan kenaikan harga CPO juga gitu, karena supply-nya agak-agak berkurang gitu ya. Nah, jadi teman-teman, kalau dari 12 perusahaan tersebut yang masih murah valuasinya adalah, aku ulang lagi, BNI, TLKM, HMSP, dan
HMSP aku nggak bisa bilang valuasinya murah deh, tapi HMSP ini menarik karena dia punya net profit margin lebih gede dari GGRM. Kalau GGRM dia punya pangsa pasar jauh lebih gede daripada HMSP, jadi ya selera lah, seneng-senengan gitu. Tapi dua-duanya menarik buat diinvestasi jangka panjang. Mungkin teman-teman yang budgetnya kecil bisa masuk ke HMSP karena nominal lebih murah gitu. Dua-duanya bagus anyway. Kalau ditanya siapa yang lebih gede, GGRM lebih gede. Oke, kemudian kalau teman-teman yang suka dengan perbankan tapi ngerasa kayak masuk ke BCA kemahalan, ambil aja BBNI. BBNI ini dia ada perombakan manajemen dan juga dia ada perbaikan untuk CKPN-nya ya. Jadi sekarang labanya turun karena CKPN naik, itu bagus untuk 2021. Aku udah bahas ini kemarin, tapi aku ingetin lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah terlalu panik tentang market hari ini. Oke, aku sekarang mulai ngecekin untuk pertanyaan-pertanyaannya, mulai spesifik bahas saham. Kalau Biden menang, Trump ke Supreme Court, nah itu yang market nggak suka tuh itu. Jadi bertele-tele ya itu ya. Jadi nggak apa-apa, dinikmati aja teman-teman. Yang trading kita tadi udah agak-agak kurangin posisi gitu. Yang buat investing, maka dari itu aku bilang modal investing tuh jangan dihabisin sekali. Jadi harus paling tidak sampai Desember. Kenapa? Karena di November ini masih ada satu faktor ketidakpastian, yaitu US election ini. Gitu. Oke. Laba TLKM naik, good, very good banget. Besok tanggal 11 tepat 7 hari lagi saya mau live bareng TLKM, dan TLKM ini juga masih di bottom banget. Saya sih prefer teman-teman kalau bisa buat investasi ya, jangan cuma buat trading aja gitu. BMRI kenapa dibanting jatuh dalam? Sebenarnya jawabannya sama kayak yang tadi aku bilang tadi, bukan soal BMRI-nya aja, tapi karena market ini big money, mereka juga mau amanin posisi dalam jangka pendek. Ini akan ada satu faktor indecision di dalam gugatan pemilu AS, penundaan, perpanjangan kayak gitu. Oke, banyak yang nanya pertambangan MDKA, Inco, dan Adaro. Tadi aku udah bahas secara garis besar bahwa dalam jangka menengah untuk pertambangan ini bagus sentimennya. Kalau Biden yang menang, ini akan sangat bagus untuk metals juga ya. Siapapun yang menang sebenarnya kalau kasih stimulus itu emas naik, dan itu MDKA bisa terdongkrak naik juga gitu. Kemudian kalau Inco itu lebih ke arah Biden yang menang. Anyway, kalau misalkan Biden nggak menang, asal Tesla ke Indonesia pun itu juga satu yang sangat positif sekali gitu. Dan aku lihat pemerintah juga sangat agresif sekali ya untuk komunikasi dengan Tesla gitu. Dari beberapa berita yang saya ikutin. Ya, kemudian untuk Adaro sendiri ini kan dia termasuk coal, dan dia sebenarnya cukup efektif sih untuk Adaro ini, cukup efisien ya di dalam pengelolaan biaya ini juga. Nah, untuk Adaro ini dia termasuk yang big caps teman-teman, gerakannya nggak akan secepat Indi ataupun Doit, tapi nanti kalau misalkan China banyak impor batu bara dari kita, itu banyak yang ekspor ke China itu kalau aku perhatikan lebih ke Indi ya, dia lebih ke kalori rendah ya. Jadi kalau ekspor ke China banyak yang ini untuk kalori rendah gitu. BBNI, bentar ya. BBNI upside-nya sampai berapa? BBNI kalau jangka pendek aja sih upside-nya dikit. Upside-nya cuma sekitaran ke 5.080, itu 6%, itu buat tradingnya. Tapi kalau udah bisa breakout dari 5.080 naik di atas itu, ini BBNI bakalan dalam jangka sekitaran aku ngomong angka yang agak konservatif aja ya. 1 tahun itu 30%. Itu bisa tercapai less than a year, mungkin 6 bulan. Disclaimer ya teman-teman ya, gitu. Jangan dianggap ini saya kayak Mama Loren atau pergi ke Gunung Kawi bisa angkanya persis plek-plekan gitu ya. Jadi ini pakai ilmu juga teman-teman. Ini probability naiknya besar untuk tahun depan dengan upside sekitaran 30%, perkiraan 1 tahun bisa kurang. BBTN ini second liner ya teman-teman ya. Sebenarnya dia not bad, secara fundamental itu lumayan, cuman nanggung ya, posisi nanggung. Kalau buat trading sekarang dia masih sideways juga. Kalau buat investing saya pilih BBNI. Tadi yang
tadi yang nanya murah tapi bagus itu BNI, baik secara nominal, secara valuasi, dan secara teknikal masih ada upside. Terus kemudian TLKM. Oh ya, untuk saham-saham properti konstruksi ini view aku masih sama. Jadi teman-teman kalau yang beli properti konstruksi itu nyimpen sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ke depan itu masih bagus. Tapi jangan portofolionya dipenuhi untuk portofolio properti konstruksi, karena kalau bisa tuh tadi ada saham-saham big caps yang aku cerita. Kalau market lagi normal tahun 2021 nanti, aku nggak akan ngomong teman-teman untuk beli big caps. Seriusan teman-teman, kalau udah ngikutin aku bertahun-tahun, aku tuh paling males buat beli big caps buat nyimpen karena naiknya pelan-pelan banget. Nah sedangkan tahun 2020 ini memang beda gitu ya. Jadi returnnya agak lumayan, upside-nya lumayan gede karena jatuhnya juga lumayan dalam. Itu yang pertama. Oke, aku ingetin lagi untuk properti dan konstruksi ini masih sangat menarik sekali. Terus kemudian aku sebut aja ya, properti itu BSDE, SMRA, Cetra, Pewon, Asri. Properti yang paling murah Asri, tapi kalau Anda tanya yang paling solid itu BSDE sama SMRA, CTRA juga, tapi CTRA valuasi nggak terlalu murah banget, nggak yang paling murah, cukup murah tapi nggak yang paling murah gitu. Terus kalau konstruksi aku paling suka PTPP, WSKT, terus kemudian Wika dan Adi. Nah 4 itu valuasinya masih murah. Nah selain itu teman-teman, Ramayana atau RALS ini aku udah beli. Terus kemudian yang value investing semua ya, Ramayana aku udah beli. LPPF kalau teman-teman tanya saya murah nggak sih, secara PBV dia nggak murah dibandingin dengan Ramayana, itu angkanya lebih kecil Ramayana. Tapi kalau PBV-nya si RALS ini dibandingkan dengan historikalnya dia dulu, ini posisinya pas di bawah juga. Jadi dia murah secara historikalnya dia sendiri. Tapi kalau dibandingin dengan RALS memang lebih murah RALS. Nah kalau LPPF tadi trader itu kita saranin buat keluar dulu buat tradernya, karena short term masih bisa koreksi lagi. Tapi kalau teman-teman mau spekulatif simpan untuk sekitaran 6 bulan ke depan, I think ini bisa banget gitu. Tapi kalau modal terbatas antara LPPF dan RALS ya pilih RALS banget. Dia tuh kasnya gede dan bisa nutup untuk kewajiban jangka pendeknya tuh dengan sangat mudah sekali gitu. Ya, jadi dia udah lakukan efisiensi yang sangat bagus juga, meskipun habis efisiensi dia masih rugi tapi kasnya masih lumayan gede. Oke, aku lanjut lagi. Selain itu aku ngelihat untuk semen, SMGR, INTP nggak semurah saham-saham konstruksi, tapi demand-nya akan sangat tinggi banget. Konstruksi kalau jalan bangun pakai apa? Apalagi proyek pemerintah. SMGR dong yang diuntungkan, itu yang pertama. Nah kemudian selain INTP dan SMGR, yang ketiga adalah semen batu raja, SMBR. Itu valuasinya super murah banget. Cuman memang kalau teman-teman cari yang low risk, secara fluktuasinya nggak gila-gilaan naik turun, ya di SMGR atau Semen Indonesia. Kenapa namanya SMGR? Karena dulu namanya dulu Semen Gresik gitu. Jadi aku ulang ya, semen tuh ada 3, semen SMGR, kemudian INTP dan SMBR. Nah karakteristiknya gimana plus minus? Kalau si SMGR atau Semen Indonesia ini dia yang paling menguasai pasar, dan kalau anggaran untuk APBN infrastruktur tahun 2021 itu dikencengin nama pemerintah, wah itu yang paling diuntungkan adalah SMGR atau Semen Indonesia, karena dia kan punya pemerintah juga tuh satu. Dan sekarang secara valuasi memang nggak murah-murah amat, tapi secara kita lihat dari historical dari perusahaan itu sendiri, bukan dibandingkan dengan saham lain, itu memang valuasinya juga masih di bawah. Jadi murahnya berdasarkan historical dia sendiri, berdasarkan band gitu. Kemudian untuk INTP ini cukup bagus juga, cuman agak-agak nanggung antara SMGR dan INTP sih. Aku lebih prefer ke SMGR gitu kalau fundamentally. Nah kalau untuk cari yang murah banget, dan murahnya bukan cuma secara valuasi tapi secara harga juga, itu ke Semen Batu Raja. Tapi teman-teman, Semen Batu Raja ini secara likuiditas juga pastinya juga lebih kecil dong dari Semen Gresik atau Semen Indonesia, SMGR, karena ukuran perusahaannya juga beda. Nah ada plus minus, kalau likuiditasnya kecil harga saham tuh bisa naik cepat, turunnya juga cepat, naik turunnya cepat gitu. Valuasinya juga yang paling murah banget. Buat teman-teman yang punya dana lebih, bolehlah sebagian dikit dimasukin ke SMBR ini, jangan lebih dari 5% dari your portfolio. Kemudian untuk yang di bawah-bawah lagi, yang potensi turnaround, mungkin teman-teman akan bilang, wah masa saya sebut satu saham ini sih, yang bener aja beresiko nggak sih, ini perusahaannya rugi banget loh saat ini, Garuda Indonesia.
Nah, Garuda Indonesia saat ini memang sangat kondisi yang terpuruk karena COVID-19, airlines terpuruk. Tapi satu yang saya perhatikan, tingkat orang yang berani terbang itu mulai naik gitu ya. Jadi saya ngobrol dengan Pak Triawan Munaf juga di sini, saya lihat data juga, ternyata memang orang lebih berani beraktivitas sekarang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Garuda Indonesia ini dia berpotensi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah juga, teman-teman ya. Kalau nggak salah juga akan ada obligasi convertible bond, tapi itu adalah satu hal yang saya masih harus konfirmasi ulang gitu. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke GIAA, aku udah kasih tahu dulu ya, ini spekulatif teman-teman, dan ini bukan buat 1-2 hari trading, ini untuk 6 bulan ke depan. Ada yang bilang kayak gini, Ellen ngapain sih kamu kok sekarang ngomongnya si garbat mulu, kamu ngomongnya value investing mulu deh, nggak kayak dulu trading gitu. Ya sekarang peluangnya lagi di situ kawan gitu. Kalau kita trading boleh, kita memang masih trading, tapi portofolio desain yang saya kasih tahu buat teman-teman itu 70-80% itu masukin ke investasi, bahkan trading jangan lebih dari 20% kalau bisa. Apakah saya praktekkan itu? Sangat. Jadi kalau Anda tanya pada tim coach ya, mereka tahu bagaimana saya nge-handle portfolio. Saya jarang sekali jual saham, kecuali kalau saham itu ternyata tidak bergerak sesuai dengan my plan gitu. Contohnya apa? Beberapa waktu yang lalu saya beli agro juga tuh. Saya beli agro, saya beli Dell, saya beli Just gitu. Nah, waktu itu kena cut loss, ya udah saya jual. Kenapa kena cut loss? Karena memang 3 saham itu tidak ada dalam plan saya untuk investasi gitu. Tapi kalau saham macam Sido, nah Sido lain cerita lagi. Sido itu bukan value investing. Sido itu saya beli karena growth investing. Saya suka dengan margin dia yang gede, dan juga ya kemarin kan teman-teman udah nonton sendiri ya Sido ya. Contoh, aku punya Sido naik turun, aku nggak jual. Contoh lagi, aku punya RALS, aku beli RALS aku nggak jual, sampai sekarang pun aku nggak jual gitu. RALS aku punya di harga bawah sih, sekitaran 500 sampai 600 aku kumpulin di situ. Itu RALS aku nggak jual. Kenapa? Karena aku yakin, aku suka dengan fundamental dia dan valuasi sangat murah sekali. Aku melihat potensi turnaround story dari RALS. Contoh lagi BSDE SMRA yang aku bilang ke teman-teman tadi. Apakah aku punya? Aku punya. Apakah harganya harga the best price? The best price itu harga di 595, 600, 700-an. BSDE ku jujur nggak di harga the best teman-teman. Aku lupa pastinya berapa, tapi BSDE ku tuh harganya sekitaran 800-an gitu. Jadi bukan harga yang murah-murah banget juga. Saya lupa deh pastinya berapa. SMRA saya juga bukan harga yang the best price banget gitu. Jadi ya teman-teman sabar gitu. Jadi kalau untuk saat ini peluangnya adalah banyak saham yang valuasinya terdiskon, ya pakai aja kesempatan ini gitu. Jadi nanti kita menuai di tahun 2021. Waduh, kok lama sih nungguin setahun? Nggak lama ya. Jadi nanti kalau saya perhatikan 1 kuartal aja sampai bulan Maret, April, dan bahkan sampai bulan Juni tahun depan kita sudah bisa merasakan hasilnya. Kita sudah bisa menuai hasilnya. Dan apalagi kalau nanti vaksin keluar. Tapi jangan terlalu berharap dulu ke vaksin, oke ya? Best SSIA Kija gimana? Oke, tadi best untuk di M-Trade kita keluar. Best kita keluar. Sebenarnya masih posisi yang sideways aja, tapi kita antisipasi apa? Kita antisipasi untuk adanya indecision setelah US election ya. Jadi kita nggak suka dengan indecision setelah US election. Kalau misalkan nanti Donald Trump dia ngegugat, ada penundaan penghitungan ulang, nah itu yang bikin market keseret turun. Jadi untuk best Kija tadi kita keluar dulu untuk tradingnya. Tapi teman-teman sekali lagi buat yang investing ini masih bisa. Kalau mau investing sih masih bisa nunggu harga agak-agak murahan lagi gitu. Oke, INKP hari ini pas banget di area support dengan volume transaksi yang kecil. Kalau misalkan besok sampai turun lagi, kita akan cut loss juga. Jadi teman-teman yang trading jangan marah-marah kalau kita cut loss, karena kita udah kasih tahu trading maksimal 20% dari total portfolio. 20%. Trading itu adalah kita ngikutin kalau misalkan marketnya berbalik, ya kita cut loss gitu. Sekarang marketnya lagi banyak indecision-nya gitu ya. Sebenarnya nggak banyak orang-orang investor itu mereka memprediksinya udah semakin dekat ya
udah semakin dekat ya malah bagus, berarti nggak ada lagi faktor indecision di US. Tapi ternyata Donald Trump merancangkan untuk gugatan Supreme Court itu tadi. Nah itu yang bikin market jadi nggak seneng gitu. Excel dan telekomunikasi lainnya gimana? Excel itu lebih ke trading, kalau TLKM buat investing ya, LSIP dan Inco. LSIP-nya tadi kita keluar juga karena akan ada potensi dia balik sideways lagi kalau ngelihat candle hari ini gitu. Inco juga tadi kita out dulu untuk jangka pendek karena kita menghindari faktor indecision dari US market ini, dan Inco ini ada ngebentuk pola triple tops dalam jangka pendek dari 14 Oktober. Artinya kalau untuk short term ini agak-agak riskan, dikit aja gitu. IHSG gimana? IHSG masih flat aja, ini masih nungguin US, pokoknya nungguin inilah. Jadi lucu ya teman-teman ya, nggak di Indonesia, nggak di US. Kalau abis pemilu dua-duanya ngaku menang. Oke. Wood gimana besok? Wood tadi kita jual juga untuk profit taking ya. Kalau Wood ya cuannya sekitaran 7%-an, lumayan tadi. Jadi Wood tadi udah tinggi banget naik, terus kemudian tadi kita discuss kita mau ngehold tapi akhirnya turun dikit kita jual. Jadi tadi jual dengan profit taking sih, kita bersyukur untuk itu. Sebenarnya Wood ini juga masih oke, tren jangka menengahnya juga menarik, tapi ini semuanya kalau aku lihat market tadi nggak mau dengan indecision di market gini. Indecision di pemilu. Tunggu koreksi berapa hari lagi boleh buy? Tunggu koreksi berapa hari lagi boleh buy? Kalau investing mah beda dikit-dikit ya. Investing beda dikit-dikit. Anda mau ambil besok juga nggak apa-apa. Nambah lagi bulan Desember juga nggak apa-apa gitu. Oke. Sril gimana? Sril juga nih. Sril ini sebenarnya patternnya udah cakep banget, tapi hari ini sekali lagi investor big fund itu semuanya anticipate dengan resiko Trump ngajuin Supreme Court itu. Jadi kita keluar juga tadi Sril kita out juga. Jadi kita nggak mau kalau nanti tahu-tahu Donald Trump dia ngegugat, terus marketnya turun, marketnya jatuh, jadi rugi besar gitu. Jadi kita tadi banyak keluar tuh dengan antara cuan tipis atau loss tipis gitu. Pokoknya amanin posisi dulu gitu. Medco gimana? Nah, Medco ini saya kelupaan sebut termasuk salah satu yang potensial untuk disimpan dalam 6 bulan ke depan karena supply dari minyak ini kemarin produksi minyak dikurangi, tapi demand-nya semakin naik dengan kondisi perekonomian yang sudah membaik. Oke. Unilever stuck, kenapa ya? Memang dia dari dulu sekarang dan selamanya geraknya alon-alon gitu. Oke, tarik sis, mongko gitu ya.